Kalau kita lihat di Venezuela ini memang hasrat ingin memilikinya itu sih sebenarnya gitu. Iya. Itunya yang besar banget. Dan itu tadi ini kayak unjuk giginya Amerika Serikat. Setahu saya ada 120-an pesawat datang di satu titik koordinat yang sama di atas ibu kota Caracas, iya. di atas langitnya gitu. Orang lain nggak tahu, tidak terdeteksi, radarnya Venezuela nggak nyala gitu kan. Iya. Itu kayak membuktikan Amerika tuh memang untuk kasus yang untuk yang Venezuela itu sangat siap gitu untuk melakukan itu. Tapi kan kita lihat masih setengah-setengah ya. Gitu. Iya. Tapi maksud saya Cina biar juga ada apa kekuatan potensinya besar buat ini, tapi untuk GDP-nya masih belum bisa menyamai Amerika Serikat juga itu buat menyainginya gitu. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. halo, selamat datang di Lambe Politik semuanya. Saya Charlene. Nah, sekarang Lambe Politik mau membahas tentang isu internasional nih. Isu internasional di mana baru awal Januari nih, awal tahun 2026, tiba-tiba dunia dibuat terguncang. Kita mau bahas juga, sama saya sudah ada Mas Fajar. Halo Mas Fajar, selamat pagi. Pagi. Mas Fajar. Aku bingung nih Dar-der-dor ngomong ya. apa. Dar-der-dor banget nih awal tahun 2026 nih Mas Fajar. Satu-satunya negara yang merasa dirinya super power, dikdaya, kemudian melakukan sesuatu yang membuat kondisi geopolitik tergoncang ini, Mas Fajar. Menurut Mas Fajar gimana nih? Apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela ini menurut Mas Fajar bagaimana? Ya di sini bisa kelihatan sih sebenarnya bagaimana superpowernya Amerika Serikat terhadap negara-negara terkecil, terutama ke Venezuela. Ya seperti yang beredar di luas ya, kalau yang diincar emang minyak. Tapi ya kita lihat sih emang di balik itu masih ada soal power yang diincar sama Amerika Serikat ya. Apa yang mereka ingin gapai di Amerika Latin ini, Amerika Selatan maksudnya gitu, ingin menancapkan kuku kekuatannya di wilayah itu. Dan paling jelas sih istilah kalau dalam bola sih menekel Rusia sama Cina yang makin kesini tuh makin berpengaruh besar ke buat Venezuela. Iya. Kayak gitu sih bilang. Berarti kayaknya Venezuela juga memang udah menyatakan, kayaknya udah menyatakan keberpihakan ya. Dia lebih pro Rusia, Cina, maka karena dari itu kemudian Amerika Serikat melihat itu jadi satu ancaman tersendiri, apalagi sosok Trump ya. Ini kan Trump ini kayaknya memang kalau dari segi bisnis nggak usah kaleng-kaleng lah ya. Trump ini udah pengusaha kelas kakap, top banyak duitnya tier lah ya. Kalau mau ngomongin soal bisnis dia pasti jagonya. Jadi dia pasti ngeliat ada sesuatu yang bisa dijual dari Venezuela yang kemudian bisa memposisikan diri dia sebagai presiden, sebagai warga negara Amerika tentunya ya, dengan kemagaannya itu ya. Jadi biar nggak kalah sama Rusia sama Cina. Yang dipegang Cina di Venezuela tuh kebanyakan dari sisi infrastruktur sama pinjaman lunak lah gitu ke Venezuelanya kan. Kita tahu kan Trump ini dengan kebijakan politiknya menerapkan berbagai sanksi ke Venezuela yang menyebabkan banyak kilang minyaknya tuh nggak beroperasi dengan nggak optimal lah dari segitu banyak kilang minyaknya Venezuela, dan kualitas minyaknya seberapa bagus buat diproses gitu. Dan ya dia ngambil celah dari sini sebenarnya si Trump ini. Juga dari Rusia juga sebenarnya lebih baik ke segi pertahanan kali ya ini ya. Iya. Dan minyak juga sebenarnya. Tapi yang menarik itu ada 3 jenis minyak ya kan sebenarnya, dari heavy, medium sama light kan. Si Venezuela ini yang heavy sebenarnya. Dan kilang minyaknya pun khusus yang buat heavy ini. Nah di AS juga begitu, dan dia lebih banyak pakai yang heavy crude oil ya. Crude oilnya itu. Dan refinery-nya kilangnya juga peruntukannya dari tahun 1920-an itu memang yang heavy juga yang
dia punya kan. Walaupun sebenarnya heavy ini ngolahnya susah ya. Iya. Ya kan butuh teknologi yang lumayan Iya. tinggi ya, makanya itu juga kali yang diincar sama Amerika Serikat karena mereka punya teknologinya. Punya teknologinya. Venezuela punya sumber dayanya, Ya. Klop. kawin, Iya. cocok ya kan Nah, gitu. tapi kan semuanya pengen semua aja, ambil aja caplok buat di kalau Iya, US kan maunya gitu. Tapi tapi agak ini juga ya, maksudnya kalau dipikir-pikir kalau Amerika Serikat aja seberani itu ke negara yang berdaulat gitu kan. Iya. Bisa jadi dia akan ngincer yang lainnya juga dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dia bisa gitu. Apalagi Donald Trump itu menurut saya salah satu presiden yang cukup konsisten dengan omongannya ya. Saya ingat saya pernah nonton tuh satu cuplikan dia waktu dia masih muda tuh, kayak sempat viral juga. Yang dia bilang kayak harusnya Amerika dia masih muda, masih umur 30, berarti itu video tahun 80-an. Oh, masih kuat ya. Gitu. Masih ganteng. Karena kan gitu ya. Terus dia ngomong harusnya Amerika Serikat itu ngambil Iran. Di situ tuh dia ngomong ngambil Iran karena kita sanggup, kita mampu dan nggak akan ada negara lain, nggak akan ada siapapun yang bisa menghalangi jalan kita. Di umur 30 seorang Donald Trump udah bisa ngomong kayak begitu. Udah cukup pede. Ya. Mungkin dia ngeliatnya waktu itu yang revolusi Iran sih ya, waktu masih sama sebelum revolusi Iran mungkin 79-an gitu ya. Waktu masih sah Iran berkuasa itu kan minyaknya juga masih koalisi lah, masih sekutu lah gitu. Nah, kalau kita lihat di Venezuela ini ya memang hasrat ingin memilikinya itu sih sebenarnya gitu. Iya. Itunya yang besar banget. Dan itu tadi ini kayak unjuk giginya Amerika Serikat sih dalam segi pertahanan dan buat dia, gue bisa ngelakuin ini di Venezuela, negara lain hati-hati aja. Tapi bisa ngelakuin juga di negara kalian juga gitu loh maksudnya. Kan dia juga beberapa kali yang ngancam kayak Kolombia, Betul, yang Kuba. itu yang Kuba juga yang terang-terangan ya, yang dia ancam Yang itu. dia secara jelas dia ngomong, yang jelas ngomong mention gitu. lah ya, dia ngomong mention. Yang beberapa negara lain yang mungkin jadi incaran dia, ya Brazil dan Meksiko juga sebenarnya, yang sama-sama juga memiliki sumber daya alam yang ya cukup lah buat Amerika Serikat bertahan lebih lama lagi, berkuasa lagi gitu. Tapi saya bingung Brazil tuh punya apa ya? Brazil tuh ada gas ya kalau nggak salah ya ininya. Oh gitu. Gasnya Soalnya kan juga dia banyak gitu. lumayan ini juga ya, banyak selam areanya ya, B3 Ya, lah 11 gitu 12 lah ya. Enggak sih, kita masih lebih oke. Enggak juga ya. Tapi teknologi Brazil itu kan maju ya. Heeh. Dari teknologi pesawatnya maju, pertahanannya juga maju, gitu ya. Dan dari segi itu juga kalau dia bisa menguasai Brazil dengan juga, Amerika juga bisa memperkuat pertahanan di sekitar Amerika Selatan intinya. Dari sisi geopolitiknya. Dan ternyata serangan dari Amerika Serikat ke Venezuela itu juga nggak kaleng-kaleng ya. Info terbaru 100 orang meninggal loh Mas, ternyata luar biasa makan korban. Jadi nggak senyap sebenarnya ya. Ya senyap dari segi teknis nyerangnya aja, dampaknya nggak senyap ternyata ya. Luar biasa loh. Dan kita lihat juga ada warga tentara Kuba juga ya di situ ternyata kan, yang gitu. ikut meninggal tewas juga di dalam serangan itu. Iya. Ya, yang menariknya juga kok semudah itu. Betul. bisa kenapa tidak ada perlawanan dari warga Venezuela-nya sendiri gitu. Bener, kayaknya memang saya pernah baca satu artikel tuh, pokoknya dia bilang apa yang terjadi di Venezuela itu adalah kekuatan teknologi mumpuni. Jadi kalau kita ngomongin soal kedaulatan gak ada teknologi itu omong kosong, kata artikel itu. Karena apa yang terjadi di Venezuela itu, kalau di situ dia bilang Trump menggunakan cara-caranya yang cukup sukses, yang mungkin nggak semua negara bisa ya, karena dia berlayer-layer gitu. Dia pertama dia taruh dulu pesawat apa di mereka semua itu kan, setahu saya ada 120-an pesawat datang di satu titik koordinat yang sama di atas ibu kota Caracas, di atas langitnya gitu. Orang lain nggak tahu, tidak terdeteksi, radarnya Venezuela nggak nyala gitu kan. Itu kayak membuktikan Amerika itu memang untuk kasus yang Venezuela itu sangat siap gitu untuk melakukan itu. Lebih dari siap sih ya sebenarnya. Iya. Kalau kita lihat perbandingan data aja dari kayak
dari the military balance-nya yang kita lihat itu, ya kalau dari segi pasukan aja secara global AS ada 20 juta, di domestiknya 1 juta kan. Nggak Sementara ini deh. Venezuela cuma ada sekitar 63.000. Dan itu pun istilahnya nggak full, kayak nggak Iya. apa setengah-setengah membela negaranya gitu kan. Itunya. Kita sih kalau ngomongin kekuatan militer juga kita ya apalah ya, Ya, udahlah gak usah dibahas. Miris. Jauh ya, Jauh banget bagaikan makanya. langit dan buminya tapi di sini nih. Ya, Langit tuh di atas sana gitu ya. Tapi belum kelar Venezuela, ada lagi Greenland Mas Fajar. Iya. Belum kelar Venezuela, Greenland udah nyampe nih ke kuping kita yang tinggal di Indonesia ini nih. Padahal jauh ya, nyampe ke kita nih. Kayak ngambil kesempatan sih ya US ini buat Apa aja kalau bisa kalau sekali bisa ya, sekali dayung 2, 3, 4, 5 pulau terlampaui kayaknya itu. untungin buat dia ya udah dihajar semuanya gitu. Tapi Greenland ini menarik soalnya kan ini kan istilahnya berangkat dari gunung es yang cair membentuk jalur laut yang baru gitu ya. Jadi buat AS ini buat keuntungan, jadi lebih buat jalur dagang yang baru ya lebih enak, buat kapal perang yang melintas juga lebih efisien. Dan yang paling penting sih ya segala macam bentuk kandungan mineral yang langka ada di Greenland. Ada di Greenland. Itu yang jadi incaran dia yang utama sebenarnya. Cuman kayaknya memang kan kayaknya kita nggak bisa nyebut Amerika ya kalau maunya Greenland nih. Kayaknya Trump ya. Kita Trump kayaknya khusus untuk itunya. Trump ya. Karena kan waktu dia periode pertama juga dia sempat menyatakan keinginannya itu untuk Obsesi ambil aja. kayaknya ya? Iya. Obsesinya Obses banget. Obses, ambisi atau apalah semuanya tuh kayaknya diborong sama Maunya Trump untuk sama si dia Greenland gitu ini ya. ya. Jadi kayak periode pertama dia udah menyatakan keinginannya nih kayak mau ngambil Greenland. Abis itu berhenti ketika ganti presiden. Dia jadi presiden lagi, dia munculin Langsung, lagi itu isu itu buat ngambil Greenland. Kayak memang apa ya? Trump ini kalau apa yang dia pengen dia harus kejar gitu ya. Agak-agak megalomaniak sih kayaknya sebenarnya. Iya, Kalau ambisius dia kayaknya. pokoknya harus dia dapetin apa yang dia mau itu. Cuman menurut Mas Fajar, kan walaupun udah dipegang sama Denmark nih ya sekian tahun itu Greenland, tapi kan Greenland ya udah kalau kata mereka sih, kalau kata netizen Greenland nih yang saya translate post itu kalau ngomong soal kasus ini, mereka kayak jadi dipegang sama Denmark juga nggak jadi apa-apa, biasa-biasa aja Nggak gitu. puas juga ya. Iya, Gitu. tetap aja begitu. Apa nggak jangan-jangan 56.000 orang di Greenland juga sebenarnya pengen aja kali ya jadi warga negara Amerika. Tapi mereka juga nggak mau sama AS, jadi mau sendiri juga gitu. Pengen jadi daerah otonom sendiri Iya, aja. nggak sama Denmark, nggak sama AS juga dia maunya. Ya, kalau ini ya pollingnya ya segitunya. Tapi apakah bisa mereka berdiri sendiri kan kita nggak tahu tuh. Nah, semuanya kan mereka terlalu tergantung sama Denmark juga ini. Iya, betul. Soalnya mereka kayak nggak bisa ngolah juga karena terlalu buat jadi negara juga kesedikitan 56.000 doang. Tanggung banget. Iya, makanya disebut pulau jadinya. Tapi ya perkembangan baru ini dubes Greenland sama Denmark di PBB ini justru mau komunikasi sama AS. Jadi apa ada shifting perubahan sikap dari mereka begitu juga nggak tahu ya ini. Cuman sih kayaknya kalau misalnya nggak tahu ya mungkin lagi dibahas buat jalur diplomasi mungkin ya, tapi kan nggak menutup kemungkinan juga ada operasi militer ya kan yang beredar kan gitu juga kan ya Mas ya. Cuman kalau beneran operasi militer yang si PM Denmark ya bilang kalau misalnya kalau beneran ada operasi militer NATO bergerak. Ya kan, tapi sejauh ini kalau menurut Mas Fajar NATO bergerak, NATO yang mau bergerak ini sejauh ini yang saya dengar baru 6 negara doang, ya kan, yang ini compare sama Amerika gimana menurut Mas Fajar? 6 negara, Jerman, Poland, Spanyol, Inggris. Sebesar maunya NATO bergerak buat ini kayaknya sulit ya kalau menurut saya, soalnya kan Sulit pendana besar gitu ya. NATO itu kan Amerika Serikat sendiri. Iya tuh. Ya kan apapun senjata, kapal perang, pesawat, teknologinya apapun banyak yang masuk dari Amerika Serikat ke negara-negara NATO. Dan ya kita lihatnya sekjen NATO aja kayaknya mesra banget sama Trump ini yang ini kayak agak sulit lah kalau misalnya kita lihat ini
cuma negara itu doang mau bisa ngebela Greenland, atau Greenland. Denmark gitu. Iya, jadi kalau misalnya pada akhirnya NATO bergerak pun, apa jangan-jangan cuma jadi sebatas kata-kata atau cuma sebatas ya udah, yang penting ada sedikit gertakan buat Amerika biar lewat jalur diplomasi, biar nggak terlalu keras gitu kalau mau nyaplok gitu. Soalnya mereka juga tahu, kayaknya NATO juga bakal tahu diri ya Mas ya, nggak akan sanggup melawan kekuatannya Amerika itu. Jeleknya Eropa itu yang pasti tergantung sama AS ya buat segala macam. AS mitra strategis penting katanya. Penting banget gitu ya. Ngeri. Kita lihat itu ya kalau buat saya sih ya nggak bakal ngaruh apa juga lah NATO kalau buat ngelawan AS ini. Toh banyak di pemerintahan AS juga lah pede gitu, ini Denmark Greenland bakal jadi milik kita nih gitu. Nggak dia nggak jubir gedung putihnya juga jelas kan ngomongnya kayak gimana strasi kalau Greenland harus jadi miliknya AS gitu. Ya Cuma pesimis lah ngeliatnya gitu. Cuma agak bingung juga sebenarnya Mas ya. Kan kalau misalnya kita lihat dari kan memang udah ada base militer nih, Amerika Serikat memang udah ada base militernya. Cuman kan sekian tahun makin kesini tentaranya juga dikurang-kurangin, ditarik-tarikin. Cuman jadi agak kontras gitu sama omongannya Trump yang saya bingungin gitu kan. Kalau Trump kan alasannya Greenland harus kita miliki untuk national security reason. Gitu kan. Tapi sementara dari segi tentaranya pada dicabut-cabutin, lagi nggak ada gitu. Jadi kayak ya itu, jadi sebenarnya untuk apa? Maksudnya national security itu yang seperti apa gitu? Kalau saya lihat sih ya, kalau national security ya alasan keberapa lah gitu ya. Klasik ya. Tetap itu ya intinya ya. Maksud Sumber daya yang ada di Greenland itu yang incaran utama AS-nya. Kalau saya lihat tetap kandungannya benar-benar luar biasa sih sebenarnya, dari iron ore segala macam, mineral rare earth gitu. Dan itu yang diincar sama AS, dan itu kandungan yang sebenarnya dikuasai oleh Cina dan di sebagian besar negara, dan AS juga nggak mau dong kalah saingan sama Cina ini kan. Ya dia cari di tempat yang lain yang sebenarnya Cina tuh nggak bisa gapai juga, dan ya Greenland salah satunya yang buat dia mau incar gitu, di AS incar gitu. Greenland. Tapi kalau dari segi posisi gitu ya, posisi lokasi dia tuh kan cukup strategis walaupun di Arktik, tapi cukup strategis gitu ya Mas ya. Dan yang sekarang ini yang saya dapat, maksudnya yang saya dapat infonya gitu dari baca-baca, Rusia sama Cina memang yang lagi rutin untuk pakai jalur itu gitu. Jadi kalau misalkan one day kayaknya kalau Amerika Serikat berhasil dapat itu Greenland, bisa jadi kemungkinan besar dia blokade lah itu jalur. Atau jadi sumber duit baru, seperti jadi perusahaan Panama atau perusahaan Suez itu dia masukin itu buat jadi pasar Swedia gitu, buat atau kayak Selat Malaka lah. Gitu. Dia bisa jadi situ juga jadi duit lagi, tip duit buat dia lah gitu di US itu. Apa duit. Ya kapitalisnya ya. Keren banget Donald Trump, nggak ada obat kalau untuk urusan cuan. Makanya gitu. Itu yang dicari sama Trump sama Amerika Serikat. Soalnya kayak kalau misalkan udah dapat Venezuela, dapat lagi Greenland, double combo ya, double combo luar biasa tuh. Kaya sekali nanti jadi dia. Udah kaya makin kaya lagi dia. Ya. Dia bisa ngapain lagi tuh, Mas, kira-kira? Sebebas dia aja ya, mau ngapain aja ya. Tapi nggak bagus juga begitu ya? Ya. Jadi kan imperialis mungkin ya. Iya. Terlalu jaya. Terlalu super power nggak bagus juga. Ya tergantung dari negara lain, negara apa kayak negara besar lah ya mau nggak nyaingi mereka gitu. Iya. Tapi kan kita lihat masih setengah-setengah ya. Gitu. Iya. Tapi maksud saya Cina biar juga ada kekuatan potensinya besar buat ini, tapi untuk GDP-nya masih belum bisa menyamai Amerika Serikat juga itu buat menyainginya gitu. Masih perlu lebih banyak tahun lagi lah gitu menyamain itu. Apa mungkin harus kerjasama ya Rusia Cina, jadi benar-benar bahas, maksudnya satu frekuensi gitu untuk yang kasus Greenland ini ya. Kalau misalkan mereka mau gimana, harus bekerja sama jadi sekutu, bener-bener sekutu gitu, baru bisa nyaingin Amerika. Itu kayaknya baru bisa memungkinkan tuh Mas. Ya pertanyaan kan apakah Rusia Cina saling percaya juga gitu iya, kan? Itu dia. Aduh repot deh ya, repot. Rusia kan kayaknya deketin Cina ini juga ada maksud, mereka lebih takut ke Cina ya, supaya
bekerja sama dengan negara lain nggak bisa nggak menutupi kerjasama mereka dengan negara lain juga gitu Rusia gitu. Nah, Gimana coba ini? Tapi kalau misalkan nanti nggak ada yang nggak mungkin ya buat sekarang nih ya Mas ya. nggak ada yang nggak mungkin kayaknya. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi Amerika Serikat bisa jadi lebih berkuasa lagi, lebih punya power, punya kekuatan penuh lagi setelah Venezuela aja dia bisa ambil, apalagi Greenland gitu kan. Mungkin dia kemungkinan bisa juga gitu. Tapi Venezuela bukan dia ambil sih, maksudnya dia bisa kuasai dulu gitu kan. Bisa Halus. ada di bawah kendali dia dulu gitu kan. Belum sepenuhnya dikuasai gitu kan. Cuman nggak kebayang sih saya Mas. Kayak gimana ya? Ya dia kayak muterbalikan tatanan internasional ya, dari PBB pun nggak bisa apa-apa gitu. Ngelawan Amerika Serikat ini. Ya kita lihat DKPBB pun ya cuman kayak mimbar biasa aja, santai ngomong Iya apa loh. Rusia Cina cuman keluarin statement apa menolak mengecam, tapi yang kalian diem gitu, nggak ada bisa apa-apa ya kan. Kalau misalnya ini kan DKPBB kan yang mempunyai kekuatan hukum sebenarnya untuk apa menahan laju AS kalau melakukan pelanggaran gitu kan. Ya pada dasarnya nggak ngelakuin apa-apa juga, sama kayak waktu Irak 2003 itu PBB larang Amerika buat nyerang Irak, tapi tetap dilakuin juga, diserang juga kan Irak. Iya. Nggak ngaruh juga, dibawa ngefek. ke sidang umum yang nggak punya apa ketetapan hukum juga nggak bisa, cuman moral doang di situ ya. Jadi ya PBB ya macan ompong lah kalau kita lihat nih PBB Iya, ini. nggak ini dibubarin juga kayaknya nggak masalah ya. Iya. Nggak berdampak soalnya. Nggak kayaknya, berdampak juga. sepertinya. Dia malah mau keluar dari apa berapa organisasi PBB itu Oh sih, iya. US kan ada 66 organisasi kalau nggak 60. salah kan. Oh, itu udah termasuk WHO belum kan? Sebelumnya kan dia udah keluar juga kan dari WHO. Iya. Kita belum lagi lihat sih ini. ya, nggak disebutin tuh apa organisasinya apa yang. Cuma tapi sekarang udah 66. 60. Iya. Mantep lah. Mantep lah. Mantap buat AS. Buat kita. Mantep buat AS, buat kita. Buat kita ya Amsyong gitu. Amsyong ya udah kalau gitu. Oke sobat, kok sobat sih padi kali ya. Semuanya terima kasih ya sudah nonton di Lambe Politik, seru ya lumayan. Ya. Kalau ngebahas Amerika Serikat ini emang gak ada habisnya. Nggak ada habisnya deh. Kita tunggu langkah selanjutnya dia mau ngapain. Langkah selanjutnya catur kali ya. Kalian bisa komen ya semuanya di kolom ini kalau misalkan ada yang ingin disampaikan di Lambe Politik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.